Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tema kita mengenai hamba Tuhan. Kemarin kita sudah mulai dengan definisi hamba Tuhan itu apa menurut Alkitab, ya. Karena nanti definisi menurut dunia kekristenan itu sangat berbeda juga, ya. Nah, mari kita melihat definisi yang sudah kita ini adalah ada dua istilah, ada 4 istilah itu, tapi kita ambil yang dua dulu ini. Yaitu yang pertama doulos, ya, atau dauleo itu kata kerja, itu berarti menundukkan diri kepada kehendak tuannya, menundukkan diri, tunduk kepada kehendak tuannya, itu jadi bersifat vertikal. Nah, satu lagi itu kata kerja juga diakoneo, itu artinya melayani, tapi itu arahnya horizontal, melayani jemaat seperti begitu, ya, melayani orang lain, ya, sesama lah gitu, ya. Nah, mari kita melihat dulu yang vertikal ini nih, ya. Karena kita akan ambil contoh Yesus ini sebagai hamba Tuhan, ya. Nah, nanti kita melihat bagaimana dia menundukkan kehendaknya untuk menjalankan kehendak Bapaknya, ya. Nah, mari kita melihat dari dua bagian dulu firman Tuhan, atau dua bagian aja. Dari Yesaya pasal ke-53 yang merupakan nubuat daripada Mesias ini, ya. Ayat 10 saya baca, ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini adalah nubuat, semua alif setuju lah, ini nubuat untuk Mesias, ya. Bahwa kehendak Bapa di sorga itu meremukkan, dikatakan sini, menghancurkan, kayak begitu, ya, sebagai korban penebus salah, ya. Nah, kemudian akibatnya ada, katakanlah ini kesuksesan Yesus itu, ya. Yang pertama dikatakan di sini ia melihat keturunannya. Keturunan itu istilah Ibrani sera, itu sebenarnya benih, ya. Jadi artinya begini, akibat dia melihat benihnya, umurnya akan lanjut. Ini sebenarnya istilah Ibrani arak atau kata kerja ini artinya dia memperpanjang umurnya, hari-harinya, ya. Jadi Yesus itu sukses karena dengan dia menjadi korban penebus dosa, dia membagikan benihnya. Yesus juga bilang kalau biji gandum nggak jatuh ke tanah, itu satu. Jadi benihnya itulah benih Kristus dalam batin, itu dihidupilah itu oleh semua rasul-rasulnya apa semuanya, sehingga Yesus itu memperpanjang hari-harinya di bumi ini melalui murid-muridnya itu, ya. Nah, itulah kesuksesan Yesus sebagai hamba Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan, mau menjadi korban, ya, diremukkan di kayu salib, ya. Nah, kemudian bagian bawahnya sukses berikutnya itu kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan itu, kehendak Bapa itu terlaksana. Itu sukses seorang hamba Tuhan itu adalah dia sudah selesai menyelesaikan kehendak yang mengutusnya, Tuannya. Makanya di kayu salib Yesus menyebut tetelestai, istilah Yunani itu artinya perfectly perfect, completely complete. Artinya sempurna, sesempurna-sempurnanya, lengkap selengkap-lengkapnya. Yesus melakukan kehendak Bapaknya di kayu salib, selesai sebagai korban penebus itu. Sekaligus dia menggenapi hukum Taurat, ya, karena dia datangkan kan hukum Taurat itu bayangan daripada semuanya itu. Nah, oke. Nah, kita melihat sekarang bagaimana Yesus menundukkan dirinya, pergumulan di Taman Getsemani lah, ya. Kita mau melihat, ya. Sudah lihat, ya, di dalam Taman Getsemani. Karena gini, banyak orang berpikir Yesus itu mati di salib karena dia menyukai salib itu, ya, maksudnya menyukai penderitaan. Bukan begitu. Nggak ada seorang pun yang menyukai penderitaan, itu nggak ada. Yesus juga tidak menyukai. Nah, mari kita melihat ini pergumulan di Getsemani ini. Di dalam Getsemani Yesus menaikkan doa 3 kali, ya. Yang pertama ini sebenarnya gini, ini cawan penderitaan dengan kehendak Bapa, ya, itu belum jelas. Makanya Yesus bertanya, sekiranya mungkin, katanya, ya, biarlah cawan ini, cawan itu artinya penderitaan salib itu, ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena Yesus nggak suka menderita, sama seperti kita semua, ya, hanya orang gila kali yang suka menderita kali, ya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, tapi Yesus itu sebagai hamba Tuhan, dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Tapi jangan kehendakku, katanya, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ini dua hal ini kayaknya masih terpisah. Yesus belum tegas, belum jelas melihat ini sebenarnya. Doa yang kedua, sama doanya begitu juga. Biarlah cawan ini lalu daripadaku,
tapi jangan kehendakku. Sebagai hamba Tuhan, Yesus tegas, kehendakmu jadi. Nah, baru yang ketiga, ternyata disitulah ada kepastian bahwa kehendak Bapa dengan cawan penderitaan itu satu. Karena sesuai dengan nubuat di Yesaya 53 itu, bahwa memang kehendak Bapa meremukkan Yesus di kayu salib sebagai korban penebus salah. Maka itu ketika Yesus itu doa yang ketiga, dia sudah memahami bahwa kehendak Bapa itu adalah cawan meminum cawan penderitaan itu. Maka Yesus itu waktu orang menangkap dia bilang, masakan cawan yang diberikan oleh Bapakku kepadaku enggak aku minum? Ya. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang tegas menundukkan kehendaknya kepada Tuhannya itu, kepada yang mengutusnya. Ini bersifat vertikal ya. Jadi kalau ya ada beberapa kehendak Bapa, ya makanya hamba Tuhan tuh ya harus tahu kehendak Tuhannya. Kalau enggak ya bagaimana? Nah, makanya ini definisinya ini. Kalau hamba Tuhan itu ya namanya hamba Tuhan ya udah mesti tahu lah tugasnya apa. Nah, nanti kita lihat contoh Paulus yang kedua ya. Itu besok lah ya. Jadi kalau hamba Tuhan pun masih kehendak Tuhan apa ya untuk saya? Lah itu bagaimana ya orang kehendak Tuhan, orang hamba Tuhan itu definisinya menundukkan diri. Ya enggak melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapaknya atau yang mengutusnya atau Tuannya. Itu satu ya. Nah, jadi kita mau melihat dulu ya, kita simpulkanlah dulu ini mengenai Yesus ini sebenarnya panjang bisa kita bicara ya. Yesus juga bilang makananku itu melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus itu bukan juga pergumulan di Taman Getsemani, jangan saudara pikir bahwa Yesus nggak suka kehendak Bapa. Enggak, di kitab Ibrani itu jelas itu. Ibrani pasal 10 itu nggak bisa dibaca tuh. I delight to do thy will, artinya aku suka akan kehendakmu Bapa ya. Jadi tapi tetap sebagai manusia ada dong pergumulannya, karena ini kehendak Bapa ini cawan penderitaan ya. Kita juga dalam hidup kita sehari-hari bisa juga begitu kan. Kadang kehendak Tuhan itu tidak menyukai kita, tidak menyenangkan kita gitu ya. Sehingga ya kita harus menundukkan diri ya. Kadang ada Getsemani kita yang pergumulannya berat juga. Ya kita tahu kehendak Tuhan itu, tapi sangat sulit rasanya melakukannya karena terlalu berat gitu ya, melukai perasaan kita atau meremukkan kita lah ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya dulu ya kita dari Yesus ini, dari contoh Yesus ini. Suksesnya seorang hamba Tuhan itu kalau dia tentu sudah memahami kehendak Tuhannya, kehendak Tuhannya ya, dan melakukannya secara sempurna. Ya, jadi Yesus di kayu salib itu sempurna. Tapi dulu kita bandingkan dulu kesuksesan yang di dalam kekristenan. Yesus itu menurut pengertian sukses dalam dunia kekristenan, kira-kira sukses nggak? Dia melayani 3 tahun Yesus itu ya, keliling 3,5 tahun, keliling dari kota ke kota, berbuat baik, apa semua, menyembuhkan orang sakit, apa semuanya, begini. Punya, dia muridkan 12 orang, dan sebagainya. Setelah itu, di kayu salib, yang satu menyangkal muridnya, yang satu menjualnya ya. Yang lainnya pada lari semua sebenarnya, hanya Yohanes yang tercatat dia dekat di situ ya. Dan ketika Yesus mati, dia sebenarnya dia nggak punya apa-apa ya, hanya ada jubahnya itu pun sudah dirampas sama prajurit-prajurit itu. Jadi dia, dan saudaraku ya, orang Roma itu biasa kalau menyalibkan itu telanjang. Jadi makanya di situ cerita di Alkitab itu perempuan-perempuan berdiri jauh-jauh itu karena memang itu sangat memalukan sekali. Ya, peristiwa salib itu sangat memalukan, tapi itulah kesuksesan Yesus. It is finished, suksesnya benar-benar. Kenapa Yesus sukses? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Nah, banyak perempuan-perempuan Yerusalem itu menangisi Yesus kan, waktu Yesus mikul salib. Yesus bilang, kau jangan tangisi aku ini orang sukses karena aku melakukan kehendak Bapa, menjadi korban penebus salah. Kau tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu karena engkau melanggar perintah Bapa. Kau akan lihat akibatnya setelah tahun 30 kurang lebih Yesus disalib, itu tahun 70 Yerusalem itu dihancurkan habis. Perempuan-perempuan pada diperkosa, semua laki-laki. Ada katanya Josephus itu, sejarawan Yahudi itu, dia bilang disalib di kayu pohon itu bisa ada belasan orang Yahudi disalib sama tentara Titus itu. Tentara Titus itu pun sudah kayak kerasukan begitu ya. Sangat mengerikan tadi penderitaan tahun 70 mati. Makanya Yesus bilang, kau jangan tangisin aku. Aku ini melakukan kehendak Bapa, aku sukses di hadapan Bapa. Kau tangisilah dirimu sendiri, karena kaulah gagal, tidak paham, tidak mengenal
saat di mana Tuhan melawat waktu Yesus datang dengan keledai kan. Orang-orang tentu orang Farisi nolak Yesus. Yesus menangis di Yerusalem. Engkau tidak tahu saat di mana Tuhan melawat engkau. Sebenarnya inilah saatnya kau terimalah Mesias itu. Tapi kalah. Jadi kesimpulannya, seorang hamba Tuhan, seorang yang jelas dia akan bergumul dan dia harus tahu kehendak Tuhannya. Harus tahu itu, ya. Dan kedua dia harus tundukkan kehendaknya. Karena nggak selalu kehendak Tuhan itu selalu enak bagi dia kan gitu. Ada pergumulan kesemane lah, ya. Nah itu, jadi kalau hamba udah jelas itu ya, hamba Tuhan itu itulah contohnya. Contoh sempurna hamba Tuhan itu yaitu Yesus. Nah besok kita akan melihat contoh berikut itu Paulus ya. Haleluya, amin.